Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahida Fatihah dari kelas 12 B3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ether sebagai nilai ulangan harian saya. Yang pertama, tata nama alkoksi alkana. Alkoksi alkana merupakan nama IUPAC dari ether. Nah, jadi gugus fungsinya itu bentuknya itu seperti ini. Ada R, O, dan R aksen. R-nya merupakan alkananya atau rantai alkana. O dan R aksen merupakan rantai alkoksinya. Rantai alkoksi merupakan rantai yang memiliki jumlah atom C yang sedikit. Untuk aturan penomoran harus dekat dengan gugus alkoksinya. Jadi misalnya alkoksinya itu bentuk gugusnya itu metana, namanya berubah jadi metoksi. Etana jadi etoksi. Propana jadi propoksi. Contoh soalnya sebagai berikut. Jadi di sini ada sebuah senyawa. Kita pertama nomorin dulu, kita cari rantai terpanjangnya dulu. Nah, rantai terpanjangnya itu dari bawah. Jadi kita nomorin atom C-nya, ini atom C pertama, atom C kedua, atom C ketiga, atom C keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kenapa kita ambilnya dari bawah? Karena gugus alkoksi itu ada di sini, ada di O-nya di sini. Nah, jadi gugus alkoksinya itu biar dekat dengan nomor atom terkecil. Nah, kita pisahkan dulu rantai alkoksinya. Selanjutnya, di sini dia punya cabang di nomor atom keempat dan atom kelima. Nah, untuk aturan penamaan, gugus alkoksi harus berada di depan walaupun dia alfabetnya tidak sesuai. Yang pertama itu berarti namanya dia ada di gugus alkoksinya ada di atom C ketiga. Berarti namanya itu 3 karena ini etana, jadinya etoksi. Dan selanjutnya ada metil di atom keempat dan atom kelima, 4,5. Karena ada 2 metil, jadinya dimetil. Dan rantai terpanjangnya itu 7, jadinya heptana. Selanjutnya, tata nama ether. Ether merupakan nama dagang atau trivial dari alkoksi alkana. Yang pertama, bentuk gugus fungsinya sama, RO dan R aksen. Bedanya, R alkil, R aksennya juga alkil, tapi ethernya ether itu terletaknya di O-nya. Jadi tata nama senyawanya alkil, dan ether. Contohnya sebagai berikut. Nah, misalnya di sini kan ada suatu senyawa. Jadi kita pisahkan dulu karena O-nya ada di sini, ada di tengah. Kita pisahkan. Nah, kan ini tuh 3 atom nih, 3 atom C. Kalau 3 tuh berarti propil. Nah, kalau ini ada 2 atom C, berarti etil. Maka penamaannya jadi etil, propil, ether. Nah, di bawahnya ini merupakan bentuk singkat dari senyawa di atas. Jadi CH3, CH2 2 kali, O atau ethernya C2H5. Selanjutnya ini ada contoh kedua. Kita pisahkan dulu ethernya di tengah, berarti ini merupakan alkil, ini juga alkil. Nah, di sini ada 2 atom C. Kalau 2 berarti namanya etil, ini juga etil. Nah, bagaimana kalau sama-sama etil? Kalau sama-sama etil, kita tinggal kasih depannya itu di. Karena ada 2 jadi di etil. Di etil, ether. Selanjutnya itu ada reaksi ether. Namun sebelumnya ada sifat ether. Salah satu sifat ether yaitu titik didihnya lebih rendah daripada alkohol. Nah, kenapa? Karena ether tidak berikatan dengan hidrogen, sehingga ether itu lebih mudah menguap. Nah, kita masuk ke reaksi ether. Yang pertama itu ada reaksi pembakaran.
Ether itu mudah terbakar, lalu membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Misalnya ada CH3O dan CH3 dibakar, lalu pasti hasilnya CO2 dan H2O. Namun kita setarakan dulu di sini, misalnya O dan O-nya di sini ada 2. Nah, di sini O-nya itu hanya 1. Jadi kita kali, kita setarakan, hanya itu di sini ada 6. Di sini dia punya 2, 3 kali 2 6. Maka sama-sama dikali 3. C-nya di sini ada 2, makanya kita di sini C-nya kali 2. Makanya ini reaksinya disetara. Yang kedua itu ada reaksi dengan logam aktif. Jadi, ether ini tidak bereaksi dengan logam aktif. Misalnya logam aktifnya itu Na. Hal ini merupakan pembeda antara alkohol dengan ether. Selanjutnya itu ini adalah bentuk reaksi antara Na dengan alkohol dan Na dengan ether. Nah, yang di atas ini merupakan alkohol. ROH itu kan alkohol. Kita reaksikan dengan Na. Nah, NO-nya itu berikatan dengan Na. Lalu hanya itu melepaskan diri jadi H2. Nah, tapi karena di sini hanya cuma 1, jadi kita dikalikan dengan setengah. Selanjutnya ini merupakan ether, RO, R-aksen. Kalau R-aksen atau ether kita reaksikan dengan Na, maka dia tidak bereaksi. Jadi di sini merupakan pembeda antara ether dengan alkohol. Selanjutnya yang ketiga itu ada reaksi dengan PCl5. Nah, ether ini bereaksi dengan PCl5, tapi nggak bisa melepaskan HCl-nya. Misalnya gini, RO, R-aksen, ini adalah ether, kita reaksikan dengan PCl5. Jadi R berkaitan dengan Cl tambah R aksen dengan Cl. Nah, karena Cl kita udah pakai 2, jadi tinggal 3. O-nya berkaitan dengan POCl, PCl-nya jadi POCl3. Nah, namanya itu fosforil triklorida. Yang keempat, yang terakhir ada reaksi dengan hidrogen halida. Nah, ether ini terurai oleh asam halida, terutama Hi. Nah, tapi ada 2. Jadi ada 2 kondisi. Yang pertama, asam halidanya itu terbatas. Nah, yang kedua, asam halidanya berlebih. Bedanya tuh apa sih? Yang pertama, RO, R-aksen atau ether kita reaksikan dengan Hi, 1 Hi, R berkaitan dengan OH, jadinya R berkaitan dengan OH dan R aksennya dengan I. Nah, di sini Hi ini akan selalu berikatan dengan C yang lebih banyak. Jadi misalnya R aksen ini merupakan gugus yang C-nya tuh lebih banyak. Yang kedua itu ada jika asam halidanya berlebih. Jadi misalnya RO, R-aksen atau ether kita reaksikan dengan 2 Hi. Jadinya R berkaitan dengan I, R-aksen juga berkaitan dengan I, lalu jadinya H2O di belakangnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada isomer pada ether. Nah, jadi ether ini hanya memiliki 1 buah isomer, yaitu isomer fungsi. Uniknya isomer fungsi dari ether itu berarti isomer dari alkohol gitu. Nah, jadi ini ada 2 contoh isomer fungsi pada senyawa metoksietana dan etoksietana. Jadi yang pertama misalnya senyawa metoksietana CH3, CH2O, CH3. Di sini adalah gugus alkoksinya kan yang O. Jadinya di sini kalau di dalam ether dia namanya metoksietana. Tapi di alkohol dengan rumus molekul yang sama C3H8O ini jadi propanol, tapi bentuknya beda, CH3, CH2, CH2 dan OH. OH kan gugus alkoholnya kan gitu. Jadi dengan rumus molekul yang sama C3H8O, tapi dia bisa jadi senyawa yang berbeda dari dalam ether dan alkohol. Kalau mau dihitung C3H8O, di sini kita punya ada 3C, 3 atom C, hanya ada 8 juga, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di propanol atau alkohol, kita juga C3H8O, C-nya ada 3, hanya ada 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dengan rumus molekul yang sama, ether berisomer fungsi dengan alkohol. Metoksietana isomernya propanol gitu. Nah, yang kedua itu isomer fungsi pada senyawa etoksietana. Jadi kita lihat di sini CH3, CH2O, CH2, CH3 atau nama senyawanya etoksietana itu berisomer fungsi dengan butanol. Di butanol dia jadi CH3, CH2, CH2, CH2OH. Rumus molekulnya sama C4H10O. Jadi kalau mau dihitung juga sama, C-nya tuh ada 4. Dia punya sama-sama di etoksietana, dia C-nya atau C-nya ada 4.
H-nya itu ada 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di pulsa 0, C-nya juga ada 4. Tapi di sini H-nya juga ada 10. Yang membedakan hanya gugus OH merupakan gugus alkohol dan O merupakan gugus dari ether. Nah, itu yang terakhir ini ada pembuatan ether dan kegunaan ether. Jadi secara umum pembuatan ether itu dibuat dari dehidrasi alkohol. Jadi misalnya di etil ether itu dibuatnya itu dari pemanasan etanol dengan asam sulfat pada suhu 140 derajat. Misalnya nih 2CH3CH2OH ini kan alkohol nih. Nah, itu dipanaskan. Nah, jadinya itu CH3, CH2O, CH2, CH3 ini kan di ether nih. Ada H2O-nya. Nah, terakhir kegunaannya ether yaitu pelarut senyawa organik. Kenapa dia digunakan sebagai pelarut senyawa organik? Karena ether itu sifatnya cenderung stabil. Nah, selain itu karena dia sifatnya cenderung stabil, jadi ether itu hampir tidak bereaksi pada semua oksidator dan reduktor. Juga ether itu tidak bereaksi pada asam dan basa. Yang terakhir, pada bidang kesehatan, ether itu digunakan sebagai obat bius atau obat anestesi. Jadi ether ini sebenarnya itu beracun, karena makanya dia dipakai sebagai obat anestesi. Tapi tentunya kalau misalnya udah diaplikasikan pada bidang kesehatan, diinjeksi pada manusia, tentu sudah ada ketentuan dan sudah ada dosisnya. Makanya ether harus digunakan sesuai dengan resep dokter agar tidak meracuni manusia. Gitu. Sekian presentasi materi ether. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.